Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahri Hidayat dengan nomor NIM 220694, program studi manajemen kelas RA5 semester 3. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah teori ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, dan CIB. Selanjutnya itu saya akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit materi yang sudah saya pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan bab pertama dengan judul Sejarah Ilmu Ekonomi. Terus selanjutnya yaitu sejarah garis besar perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Nah, aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses. Ada definisi ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan definisi ekonomi itu? Nah, kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga rumah tangga, dan nomos atau aturan hukum, dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah langkah. Sedangkan definisi dari ahli ekonomi atau ekonom menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Nah, selanjutnya itu secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu masyarakat dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, terus konsumsi, dan atau distribusi kesejahteraan hidup manusia, karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Jadi intinya, ekonomi itu sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ruang lingkup ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup ekonomi itu? Nah, jadi ekonomi juga mempunyai ruang lingkup. Ada berapa sih ruang lingkup yang ada di ekonomi? Di sini saya akan menjelaskan bahwa ruang lingkup ekonomi mempunyai dua, yaitu satu, ekonomi mikro. Apa sih yang disebut dengan ekonomi mikro? Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Nah, tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk yang satu, mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan mencapai kepuasan yang maksimum. Selanjutnya, yang nomor 2 yaitu ada ekonomi makro. Apa sih yang disebut dengan ekonomi makro itu? Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan agregat atau berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan.
Nah, jadi ekonomi makro itu mempunyai tujuan. Apa sih tujuan ekonomi makro? Tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain membahas masalah. Satu, masalah sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Dan yang kedua yaitu pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Selanjutnya itu ada metode ilmu ekonomi. Nah, jadi metode ilmu ekonomi itu dibagi menjadi beberapa metode. Yang pertama yaitu metode induktif. Apa sih yang dimaksud dengan metode induktif itu? Metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Nah, realita tersebut mencakup setiap unsur kehidupan yang dialami kehidupan keluarga, masyarakat lokal, dan sebagainya yang mencoba mencari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji secermat mungkin. Sebagai contoh yaitu upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sampai diperoleh barang dan jasa yang dapat tersedia pada jumlah, harga, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu ada metode deduktif. Metode deduktif adalah metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan acuan, prinsip hukum, dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu metode matematika. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan dalil-dalil tersebut dapat dipastikan bahwa kajiannya dapat diterima secara umum. Selanjutnya yaitu Nah, jadi itulah pembahasan dari bab 1. Kita pindah dulu ke bab 2 atau ke materi kedua, yaitu dengan judul perkembangan teori ekonomi. Jadi apa itu perkembangan ekonomi? Perkembangan ekonomi merujuk pada proses pertumbuhan, perubahan, dan evolusi dalam suatu sistem ekonomi yang ada di suatu negara atau wilayah. Nah, jadi kesimpulannya adalah perkembangan ekonomi lebih ke arah bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami perubahan berupa perkembangan dari beberapa sektor atau faktor pendukungnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan ekonomi. Jadi ekonomi juga mempunyai faktor. Jadi satu yaitu SDM atau sumber daya alam, yang kedua SDA sumber daya alam ya SDM. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor perkembangan ekonomi. Yang pertama yaitu SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua SDA atau sumber daya alam. Yang ketiga budaya. Yang keempat modal. Yang kelima yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Nah, jadi itulah faktor-faktor perkembangan ekonomi. Kalau mau kita mengembangkan ekonomi yang ada di suatu negara atau suatu wilayah atau suatu negara, kita harus mempunyai 5 faktor. Yang pertama yaitu SDM, yang kedua SDA, yang ketiga budaya, yang keempat modal, dan yang kelima yaitu IPTEK. Nah, terus yang selanjutnya itu tokoh ekonomi dunia. Yang pertama ada Adam Smith, tokoh utama dalam teori ekonomi klasik dengan karyanya The Wealth of Nations 1776.
Jadi Adam Smith berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang membuat perkembangan ekonomi di suatu negara atau suatu wilayah itu menjadi maju, yaitu 1. Pasar bebas, 2. Pembagian kerja, division of labor, yang ketiga konsep in civil hand, yang keempat yaitu nilai kerja, yang kelima yaitu teori kapitalisme. Itulah menurut Adam Smith. Yang kedua yaitu menurut David Ricardo, seorang ekonomi Inggris yang hidup pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, dikenal karena berkontribusi pada teori ekonomi klasik yang berhubungan pada hukum perbandingan keuntungan atau law of comparative advance. Yang kedua yaitu teori nilai tenaga kerja, labor theory of value. Yang ketiga yaitu teori modal atau theory of capital. Oke, selanjutnya yaitu mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Teguh, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.